Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, optimisme dibangun di atas kalkulasi manusia. Harapan dibangun atas kalkulasi ilahi. Itu pesan yang mau saya sampaikan atas renungan saya terhadap teks bacaan hari ini. Jadi selebihnya silahkan renungkan sendiri-sendiri. Optimisme, kalkulasi manusiawi, kita menemukan contohnya dalam slogan yang kita kenal dengan Indonesia Emas. Wujud optimisme. Sama ketika pada masa kampanye, selalu diyakinkan bahwa usaha tekstil akan berkembang pesat dan karyawan tidak perlu khawatir. Itulah optimisme. Hasilnya kita tahu, bahkan mantan bosnya dikejar-kejar kejaksaan karena indikasi korupsi. Harapan, sesuatu yang adalah bagian dari misteri iman kita, senantiasa kita jalani. Dan saya tidak akan menguraikan panjang lebar. Saya mengingatkan saudara-saudari akan cerita dari orang bijak, cerita sederhana mengenai seorang peziarah yang dalam perjalanannya menemukan sebuah mutiara besar. Dia mengambilnya, membawa serta sampai ke desa terdekat, dan dia menginap di salah satu anggota warga desa itu. Dia dijamu dengan baik sampai beberapa hari di sana, dan kemudian setelah waktunya ia berpamitan, dia berterima kasih kepada pemilik rumah, dan dengan kerendah hatian dia menawarkan, "Saya tidak bisa membalas budi yang Bapak berikan kepada saya, tetapi apa yang Bapak minta, kalau saya bisa memenuhinya, saya akan penuhi."
Dan Bapak itu tentu saja tahu bagaimana peziarah ini menemukan sebongkah berlian. Dan Bapak pemilik rumah itu mengatakan dengan spontan, "Baik, bolehkah saya meminta berlian yang kau temukan di jalan?" Tanpa ragu-ragu, peziarah mengeluarkan bongkahan berlian dan dia berikan kepada pemilik rumah, dan dia melanjutkan peziarahannya. Belum sampai keluar desa, ternyata kepala keluarga tadi lari menyusul, menjawil peziarah ini, dan peziarah terheran-heran, "Bapak, saya sudah memberikan apa yang Bapak minta." Dan Bapak ini belajar sesuatu. Dia mengatakan kepada peziarah, "Saudara, berikanlah kepadaku roh yang memungkinkan engkau merogoh berlianmu dan memberikan itu kepadaku." Roh yang memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang merdeka tidak pernah didasarkan pada hidup yang penuh optimisme, tetapi hidup yang penuh harapan. Optimisme sekali lagi datangnya dari kalkulasi manusia yang bisa meleset, diperlukan tetapi bisa meleset. Harapan selalu digantungkan pada keyakinan pada Allah penyelenggara hidup, sehingga bahkan kalau kita mengalami Indonesia cemas, kita tidak menjadi galau karena situasinya de facto mencemaskan. Karena kita menaruh harapan kita. Pun kalau kita menaruh optimisme kita, itu dilandasi oleh harapan bahwa Dia lebih besar daripada kita. Dan harapan macam ini yang kiranya perlu kita kembangkan dan sudah lama dikembangkan dalam tradisi Kristiani. Tahun 65 ada seorang kepala keluarga yang mengajak istri dan anak-anaknya dari Australia pergi ke India, ke daerah rural, daerah yang sangat kumuh. Dan mereka tergerak untuk menularkan seluruh pengetahuan ilmu mereka untuk mengembangkan pedesaan itu. Sampai kelompok Hindu yang sangat radikal menuduh ini sebagai gerakan kristenisasi. Seluruh ancaman diberikan, seluruh teror diupayakan, sampai akhirnya pada tahun kesekian keluarga ini hanya istri yang selamat, sedangkan ayah dan 2 anaknya dihabisi dalam kecelakaan yang sudah direkayasa. Kedamaian yang diberikan oleh Kristus bukanlah kedamaian tanpa konflik, kedamaian tanpa ancaman, kedamaian tanpa teror, kedamaian yang membuat seluruh kehidupan sekeliling kita beres dan baik-baik saja. Bapak Ibu yang berasal dari Jakarta dan datang ke sini, paham betul bagaimana menghadapi kemacetan tanpa kedamaian dalam diri, adanya kecemasan yang menghantui. Kedamaian karena harapan akan Allah memungkinkan kita menyandarkan hidup kita sungguh pada kalkulasi ilahi yang membuat kita barangkali harus konflik, barangkali harus mengajukan kritik, barangkali harus mengajukan sindiran dan sebagainya, sampai orang sungguh-sungguh ingat betul apa yang menjadi panggilan hidupnya. Dan itulah roh yang diutus oleh Kristus. Roh yang membuat kita ingat akan apa yang dilakukan Kristus semasa hidupnya. Roh yang mengingatkan kita, yang menegur kita kalau kita melenceng dari roh yang dihidupi oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu, saya kira juga dalam tahun ziarah ini, marilah kita mohon rahmat supaya kita lebih-lebih bisa membangun harapan
daripada optimisme. Optimisme penting, tetapi kita letakkan dalam harapan karena Allah senantiasa mencintai kita. Dan satu-satunya jalan kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Mengikuti apa yang menjadi konsekuensi perjuangan Yesus, gerakan Yesus semasa hidupnya. Semoga kita diberi kekuatan untuk membangun harapan, untuk membawa kedamaian di tengah situasi yang mencemaskan. Semoga Tuhan memberkati usaha kita semua. Amin.